benar bahwa KPK sudah menetapkan LE sebagai tersangka dan proses penyidikan sedang berjalan. Nah, saya kira seperti itu. Kalau terkait LE, jelaskan PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya ya memang fantastis, ya puluhan miliar. Ya, kali menjawab pertanyaan apakah swap itu nilainya puluhan miliar, ya itu nanti akan lebih didalami, ya akan lebih didalami berdasarkan informasi dari PPATK. Yang jelas PPATK sudah melakukan blokir kan terhadap rekening LE yang nilainya puluhan miliar. Ya, ya kita lihat apakah uang yang tertampung di dalam rekening-rekening itu bagian dari suap juga. Nah, itu juga pasti didalami, ya termasuk mungkin ya keberadaan yang bersangkutan selama ini kalau ke luar negeri menggunakan private jet atau menyewa pesawat, siapa yang mendanai seperti itu. Apakah memang dari Pemprov itu ada alokasi anggaran dana untuk menyewa pesawat ya buat berobat. Terkait dengan upaya yang dilakukan KPK, tentu kami akan memanggil kembali yang bersangkutan. Kan seperti itu. Seperti biasa ketika dipanggil yang pertama yang bersangkutan menyatakan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK, ya kita akan panggil lagi. Kan seperti itu. Ya. Jadi kita ikutin aja ketentuan peraturan sesuai dengan KUHP. Ya. Kemudian apakah juga menyangkut TPPU judi, ya tentu nanti akan lebih didalami di dalam proses penyidikan. Ya. Sejauh mana rekening-rekening yang bersangkutan itu, aliran-aliran dana dari yang bersangkutan itu, apakah ada aliran dana yang sampai ke rumah judi misalnya, yaitu tentu informasi-informasi tersebut yang tentu nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Ya. Terkait dengan proses penyelidikan memang kan ada keterbatasan kewenangan dalam proses penyelidikan sehingga kami tidak bisa melakukan penggeledahan dan lain sebagainya. Jadi informasi yang untuk sementara saya kira belum sampai ke sana ya, tapi saya yakin ketika dalam proses penyidikan dan sudah ada upaya paksa penggeledahan, penyitaan ya itu akan berkembang di dalam penanganan perkara ini ya. Kemudian terkait korupsi ya sesuai dengan sprindik itu terkait gratifikasi atau suap. Nah, tentu gratifikasi atau suap itu bisa terkait dengan proses perizinan ya dan juga terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Terkait izin sakit yang disampaikan gubernur dan yang bersangkutan akan berobat ke luar negeri, karena dengan pencekalan ini ya tentu kami berharap sebetulnya ya, kami bisa memfasilitasi yang bersangkutan ya, tetapi ya itu tadi kan statusnya harus menjadi tahanan KPK sehingga ketika yang bersangkutan menyatakan ingin berobat, tentu kami akan berkoordinasi dengan dokter, misalnya dokter RSPAD atau Cipto Mangunkusumo. Ya, saya yakin Indonesia enggak kekurangan dokter-dokter yang hebat ya, yang bisa mendeteksi dan mengobati penyakit yang bersangkutan. Dan ketika penyakitnya itu bisa dilakukan dan diobati di Indonesia, kenapa harus ke luar negeri? Kan begitu. Jadi kalau di Indonesia memang nggak bisa disembuhkan dan harus ke luar negeri, itu pun pasti akan kami fasilitasi, tentu dengan rekomendasi dari dokter-dokter tadi itu. Misalnya dokter Indonesia menyerah, waduh nggak bisa Pak, harus di luar negeri. Ya udah, kita fasilitasi. Kita akan kawal yang bersangkutan. Ya, kami tetap menghormati hak asasi setiap tahanan yang kami lakukan penahanan. Ya, setiap tersangka yang kami lakukan penahanan, kami menghormati hak-hak yang bersangkutan. Ya, jadi nggak usah khawatir bahwa nanti setelah ditetapkan tersangka dan ditahan kemudian akan terlantar ya. Ya kalau perlu kita bantarkan kalau memang yang bersangkutan dilakukan rawat inap kan seperti itu, kita bantarkan. Nah, ini hak para tersangka itu yang perlu kami sampaikan.